Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah bertemu lagi dalam Kultum Ramadan yang insya Allah pada hari ini masih membahas tentang Asmaul Husna. Kemarin kita membahas tentang sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan bahas tentang nama Allah, yaitu Al-Malik. Al-Malik artinya Maharaja. Jadi sekali lagi, Al-Malik artinya Maharaja. Sifat Allah Al-Malik ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha segalanya. Dialah yang menguasai akan rasa. Dia menguasai alam raya beserta bumi seisinya. Kekuasaannya yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa batas. Sedangkan kekuasaan manusia sangat terbatas. Nah, jadi anak-anak, Al-Malik ini adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, asma Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah menguasai alam raya ini. Dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah terbatas. Beda dengan kekuasaan manusia atau makhluknya. Kekuasaan manusia sangatlah terbatas. Anak-anakku sekalian, dari Al-Malik ini ada keteladanan yang harus, yang wajib kita kerjakan, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi meneladani sifat Al-Malik diantaranya, satu, tidak boleh sombong. Kita tidak boleh sombong setelah kita mengetahui bahwa Allah mempunyai nama Al-Malik, mempunyai sifat Al-Malik, Maharaja. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh menyombongkan diri atau memperlihatkan kelebihan yang ada dalam diri kita. Kalau kita sombong, berarti kita sudah melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sombong itu adalah perilaku yang jelek. Apabila dikerjakan maka akan berdosa. Yang keduanya yaitu tidak boleh sewenang-wenang jika menjadi pemimpin. Nah, apabila nanti kelak kalian sudah besar, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan di antara kalian menjadi pemimpin, baik menjadi pemimpin di negara, pemimpin di perusahaan, maka tidak boleh sewenang-wenang menjadi seorang pemimpin. Keteladanan yang ketiga yaitu menyadari bahwa kekuasaan manusia sangatlah terbatas. Anak-anak sekalian, ingat, kekuasaan itu ada batasnya bagi manusia. Tapi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah terbatas. Maka dari itu, jauhilah sifat sombong.
karena sifat sombong ini adalah salah satu dari sifat setan. Berarti kalau di antara kalian ada yang menyombongkan diri, berarti sudah meniru sifatnya setan. Yang keempat, anak-anakku sekalian, yaitu melakukan pekerjaan dengan senang dan ikhlas karena Allah. Mengapa? Kalau kalian mengerjakan sesuatu atau melakukan suatu pekerjaan dengan tidak dibarengi dengan rasa ikhlas, maka pahala pekerjaan itu tidak ada. Justru akan menimbulkan kesombongan diri. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, yang keduanya yaitu Al-Quddus. Apa itu Al-Quddus? Al-Quddus artinya Maha Suci. Jadi Allah yang Maha Suci. Sifat Al-Quddus menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci. Dia sangat sempurna, jauh dari sifat kekurangan. Dia pun tidak seperti makhluknya. Kalau makhluknya, salah satu contohnya manusia, pasti ada kekurangannya, tidak sempurna. Hanya Allah lah yang sempurna. Hanya Allah lah yang tidak mempunyai kekurangan apapun. Oleh karena itu, keteladanan dari Al-Quddus yaitu salah satunya diantaranya yaitu membersihkan hati dari sifat dengki dan suka menghasut. Nah, jadi bersihkanlah hati kita dari sifat iri, dengki, sombong. Nah, itu adalah salah satu meneladani sifat Al-Quddus supaya hati kita itu suci, bersih dari sifat-sifat sombong, sifat-sifat iri, sifat-sifat dengki terhadap orang lain. Yang kedua, tidak menyakiti hati orang lain. Kalau kita ingin menyucikan diri kita, maka jagalah ucapan dan perilaku kita. Jangan sampai ucapan kita, perilaku kita menyakiti orang lain. Yang ketiganya, menyucikan badan dari najis. Nah, ini salah satu contohnya. Kita menyucikan najis atau dari hadas kecil. Salah satunya yaitu dengan berwudu. Ketika kita mau melaksanakan sholat, maka kita diwajibkan untuk berwudu dulu. Salah satunya yaitu untuk menyucikan diri kita dari najis kecil. Salah satunya seperti itu. Meneladani sifat Al-Quddus yang keempat yaitu menggunakan seluruh panca indera kita sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contohnya, kita mempunyai mata, maka perlihatkanlah mata kita itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu dengan membaca Al-Quran, melihat dari tanda-tanda kekuasaan Allah, alam semesta, sehingga kita dapat menyucikan diri kita dengan penglihatan kita. Anak-anakku sekalian, itulah 2 Asmaul Husna. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya.
Insya Allah kita bertemu lagi di Kultum Ramadan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.